Halo sahabat hukum, saya Mahera dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas tentang korupsi. Ketika kita berbicara mengenai masalah hukum di Indonesia, salah satu isu yang hampir selalu muncul adalah korupsi. Korupsi tidak hanya sekedar persoalan penyalahgunaan uang negara. Lebih dari itu, korupsi dapat merusak pemerintahan, penghambatan pembangunan, dan bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena dampaknya yang sangat luas tersebut, hukum pidana di Indonesia tidak memberlakukan korupsi sebagai tindak pidana biasa. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang diatur melalui undang-undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP. Dalam video ini, saya akan mencoba menganalisis 3 hal utama. Pertama, bagaimana perkembangan sejarah pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, mengapa korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana. Dan ketiga, bagaimana perilaku koruptif yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dilihat dari sejarah pengaturan korupsi di Indonesia, jika kita melihat dari perspektif sejarah hukum, pengaturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada masa awal setelah kemerdekaan, regulasi mengenai korupsi sebenarnya masih sangat terbatas. Pemerintahan saat itu menggunakan beberapa peraturan darurat. Salah satunya adalah Peraturan Penguasa Perang tahun 1957 yang bertujuan untuk mengendalikan penyalahgunaan keuangan negara pada masa tersebut. Kemudian pada tahun 1960, pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Perganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan korupsi. Namun dalam prakteknya, regulasi tersebut masih dianggap belum cukup efektif dalam menangani praktik korupsi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, pada tahun 1971, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan yang paling signifikan terjadi pada era reformasi. Pada tahun 1999, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain perubahan regulasi tersebut, negara juga membentuk lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Pembentukan KPK menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih kuat dan independen. Kita bisa lihat karakteristik korupsi sebagai tindak pidana khusus. Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus apabila memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kejahatan biasa. Korupsi memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, korupsi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas. Ketika dana pembangunan dikorupsi, yang dirugikan bukan hanya negara sebagai institusi, tetapi juga masyarakat yang harusnya menerima manfaat dari pembangunan tersebut. Kedua, korupsi sering melibatkan pejabat publik atau penyelenggaraan negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kekuasaan atau keuangan negara. Ketiga, praktik korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan kepentingan tertentu, sehingga pembuktiannya menjadi jauh lebih kompleks dibanding tindak pidana biasa. Keempat, korupsi seringkali menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Karena karakteristik tersebut, korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Ini contoh perilaku koruptif dalam kehidupan nyata. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perilaku koruptif
dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah suap menyuap, yaitu pemberian uang atau fasilitas tertentu kepada pejabat agar mengambil keputusan yang menguntungkan pihak pemberi. Contoh lainnya adalah pungutan liar, yang biasanya terjadi dalam pelayanan publik ketika seseorang diminta membayar biaya tambahan yang sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan resmi. Ada juga yang disebut gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam kondisi tertentu, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat yang bersangkutan. Selain itu, terdapat pula praktik penyalahgunaan jabatan, yaitu penggunaan kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jika kita analisis dari perspektif hukum pidana, berbagai perilaku tersebut sebenarnya memenuhi unsur utama pidana korupsi, yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan keuntungan pribadi serta berpotensi merugikan kepentingan negara. Begitupun persoalan konseptual penegakan hukum korupsi, meskipun di Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah kesulitan dalam proses pembuktian, karena praktik korupsi sering dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan yang konflik. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai pembuktian kerugian negara, yang dalam banyak kasus memerlukan audit keuangan dan analisis ekonomi yang cukup mendalam. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap korupsi dapat dilakukan secara independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan sistem pemerintahan dan integrasi institusi negara. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Perkembangan regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa negara terus berupaya memperkuat sistem hukum untuk menghadapi kejahatan ini. Namun pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum dan lembaga penegakan hukum saja, tetapi juga pada kesadaran dan integritas masyarakat. Dengan memahami korupsi sebagai tindak pidana khusus, kita dapat melihat bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keadilan, integritas pemerintah, dan masa depan pembangunan nasional.